Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami pada seri Akhlak Anak Mengenal Sikap Sabar. Sebelum kita mulai, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Apa ya sabar itu? Sabar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu. Jadi dapat disimpulkan bahwa sabar itu adalah sikap menahan diri, tahan menghadapi cobaan, seperti tidak cepat marah, tidak cepat putus asa, tidak cepat patah hati, bersikap tenang, tidak tergesa-gesa atau terburu-buru, dan tidak terburu nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan contoh dan manfaat sikap sabar untuk kita. Antara lain, Allah berkata di dalam Al-Quran, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu." Setiap orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah. Allah akan menguji apakah manusia tersebut akan terus beriman dan bersyukur kepada Allah atau tidak. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berbohong atau berdusta." Bukan cuma kita yang hidup di zaman sekarang yang diuji. Para nabi, orang-orang terdahulu juga diuji oleh Allah, diuji kesabarannya. Bahkan ujiannya lebih berat. Hal ini untuk membuktikan keimanan mereka kepada Allah. Di ayat lainnya Allah berkata, "Dan barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." Sabar itu perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji. Di ayat yang lain Allah juga berkata, "Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar." Sungguh besar manfaat sabar. Orang yang sabar itu akan dicintai oleh Allah. Di ayat yang lainnya, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Sungguh beruntung orang-orang yang bersabar. Di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Ya cukup. Jika kamu bersabar dan bersiaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Perang Badar, di mana Allah menolong umat muslim yang bersabar dengan keadaan mereka. Maka Allah akan menolong mereka-mereka yang bersabar. Nah, di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Jadi sabar itu adalah perbuatan yang penting dilakukan. Di ayat yang lainnya juga Allah berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Masya Allah, ternyata orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya. Bukan terbatas, tapi tanpa batas, unlimited. Ya, di antara ayat-ayat Allah yang lain, Allah juga menjelaskan, "Dan sesungguhnya kami, yaitu Allah, akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." Pahala sabar itu sangat besar di sisi Allah. Maka kita harus mempraktekannya. Lalu di ayat yang lainnya Allah berfirman, "Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar." Orang yang bersabar akan memperoleh ampunan, akan diampuni oleh Allah, dan pahalanya akan sangat besar di sisi Allah. Di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya." Orang yang sabar nanti akan diberi balasan dan tempat tinggi di dalam surga, akan dihormati, akan diberikan kedudukan yang mulia di dalam surga. Selain keterangan dari Al-Quran, Nabi Muhammad juga telah menerangkan kepada kita sikap-sikap sabar, apa manfaatnya, apa kegunaannya untuk kita. Di antara perkataan atau hadis Nabi tentang sifat sabar antara lain sebagai berikut. Nabi pernah menjelaskan,
Seorang muslim apabila mendapat kebaikan atau keburukan, ia akan menghadapinya dengan cara yang benar. Kata Nabi, sungguh menakjubkan urusan seorang muslim. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Sifat-sifat ini tidak akan ada di orang lain kecuali orang itu beriman kepada Allah. Lalu apa ciri-cirinya? Nabi Muhammad menjelaskan, yaitu apabila orang itu mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Kita dapat melihat apabila seseorang dalam kesenangan yang sangat, dia akan bersujud syukur, meluapkan kesenangannya itu dengan bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila ia tertimpa kesusahan atau musibah, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Jadi seorang mukmin itu harus bersyukur apabila dia mendapatkan kesenangan, dan apabila dia mendapatkan keburukan, dia akan bersabar. Nah, itulah keutamaan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Di kesempatan yang lain, Nabi Muhammad juga berkata, siapa saja yang sabar menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya baginya, bukti keterangan, dan akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Masya Allah, siapa saja yang sholat dengan sabar, maka akan banyak mendapatkan keuntungan-keuntungan ini. Di kesempatan lainnya, Nabi Muhammad melanjutkan tentang kesabaran. Nabi Muhammad berkata, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat-malaikat pencatat mulia lagi benar. Kemudian orang-orang yang sabar, terbata-bata membaca Al-Quran, maksudnya susah belajar Al-Quran, dan dia bersusah payah untuk mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Masya Allah, ternyata banyak pahalanya bagi orang yang belajar membaca Al-Quran. Apa saja pahalanya? Yaitu catatan pahala per huruf yang dibaca, begitu pula catatan pahala karena berusaha membaca meski dalam keadaan kesulitan. Di kesempatan yang lainnya, Nabi Muhammad juga berkata, siapa saja yang dapat menahan amarahnya, bersabar, padahal mampu ia meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya segala yang ia inginkan. Itulah keutamaan yang sangat bagus, yang sangat hebat bagi orang yang bersabar. Allah akan panggil dia di hari kiamat. Allah akan kasih apa yang ia inginkan di hari kiamat. Ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, berikan aku wasiat atau pesan agar aku bisa amalkan. Sungguh luar dugaan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Sungguh sangat simpel. Kata Nabi Muhammad, jangan marah, alias banyak-banyaklah bersabar. Masya Allah, karena pentingnya bersabar itu, Nabi Muhammad menganjurkan agar orang itu banyak bersabar alias jangan marah. Begitu besarnya manfaat sabar untuk kita, maka kita harus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, sebaiknya kita berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai merugikan atau berbuat zalim atau buruk kepada orang lain. Karena mau tahu nggak, akibatnya akan sangat buruk bagi kita. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, seorang muslim adalah seorang yang menahan lisan dan tangannya untuk tidak menyakiti muslim yang lainnya. Setiap perbuatan orang Islam itu hendaknya sebaiknya tidak boleh menyakiti orang lain. Di dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad juga berkata, sayangilah penduduk bumi. Niscaya Allah dan para malaikat pun akan menyayangi kalian. Nabi Muhammad juga pernah berkata, tahukah kalian siapa orang yang rugi itu? Lalu salah satu sahabat menjawab, orang yang rugi itu orang yang gak punya harta benda. Sahabat yang lainnya pun menjawab, orang yang rugi itu orang yang tidak memiliki uang. Tetapi tahu gak jawaban Nabi? Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwa orang yang rugi itu orang yang gak punya uang. Tetapi Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya orang yang rugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat. Dia menghadap Allah. Dia membawa catatan pahala. Banyak catatan pahalanya. Ada pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, namun ia juga datang dengan membawa catatan dosa kezaliman. Ternyata selain berbuat baik dengan sholat, puasa dan zakat, ternyata orang tersebut juga melakukan hal-hal yang zalim. Contohnya seperti ia pernah mencaci maki orang lain. Dia pernah
berkata kasar, dia pernah menuduh orang lain tanpa bukti atau memfitnah atau perbuatan buruk yang lainnya. Atau seperti ia pernah mengambil harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, dan perbuatan yang semisalnya. Atau perbuatan zalim lainnya seperti ia pernah menumpahkan darah orang lain, seperti pernah menganiaya, memukul, menendang, membunuh, dan lain-lain dengan perbuatan yang semisalnya. Nabi Muhammad bilang, maka sebagai tebusan atas kezalimannya tersebut, diberikanlah di antara kebaikannya kepada orang yang dizaliminya tersebut masing-masing. Maksudnya bagaimana? Misalkan ada si A dan si B. Si A ini meskipun dia sholat, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan zakat, tetapi ia berbuat zalim kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Maka catatan pahalanya si A akan dipindahkan kepada si B. Rugi sekali ya. Sudah banyak catatan pahalanya, tetapi karena dia berbuat zalim, maka catatan pahalanya dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan, hingga apabila kebaikannya telah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya itu, sementara belum semua kezalimannya tertebus, kata Nabi Muhammad, maka akan diambil kejelekan atau kesalahan atau dosa yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpahkan kepadanya. Aduh, rugi sekali orang yang berbuat zalim itu. Sebagai ilustrasi, kalau semua kebaikannya sudah diambil oleh si B, maka dosa-dosa si B akan dipindahkan kepada si A. Aduh, rugi sekali si A karena perbuatan zalim yang dilakukannya. Nah, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan, kemudian orang yang zalim itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim. Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan di lain kesempatan, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama. Contohnya, ketika temannya butuh bantuan, ia akan menolong. Ketika ia punya uang yang lebih, ia lebih suka bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Ketika di rumah, ia membantu dan memberikan kebaikan dan manfaat bagi keluarga. Ia juga menjaga nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Ia mencontohkan yang baik kepada anggota keluarga yang lainnya, seperti kepada adiknya. Dalam hal ini, Nabi Muhammad pernah berkata, siapa saja yang mencontohkan suatu perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala sekaligus pahala orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Masya Allah, jadi pahalanya akan terus menerus sampai hari kiamat. Contohnya bagaimana ya? Kita lihat ilustrasi ini. Ini ada si A, si B, dan si C. Suatu hari si A mengajak si B dan si C untuk sholat berjamaah. Maka si A mendapatkan pahala karena mengerjakan sholat. Begitu pula si B dan C. Tetapi ada yang lebih spesial di sini. Karena mengajak si B untuk sholat dan si B sholat, maka si A akan mendapat pahala pula. Begitu pula karena mengajak si C, maka si A akan mendapatkan pahala juga karena mengajak temannya untuk berbuat kebaikan. Masya Allah, besar pahalanya apabila kita mengajak orang lain berbuat kebaikan. Nabi Muhammad melanjutkan, siapa saja yang mencontohkan suatu perbuatan yang buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa, sekaligus dosa orang lain yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Na'udzubillah, ternyata dosa bisa berlipat-lipat. Apalagi dilipat gandakan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita terhindar dari melakukan perbuatan buruk ini. Apa ilustrasinya? Sebagai contoh, ada A dan si B. Si A mengajak temannya untuk berbuat keburukan, yaitu merusak fasilitas umum dengan mencoret-coret tembok. Maka si A mendapatkan catatan dosa karena merusak fasilitas umum, begitu pula si B, ia juga mendapatkan dosa. Nah, karena si A mengajak si B, maka catatan dosa akan bertambah kepada si A karena ia mengajak temannya kepada keburukan. Na'udzubillah. Besar dosanya apabila kita mengajak orang lain berbuat keburukan.
Makanya jangan sampai kita berbuat keburukan, apalagi mengajak orang lain berbuat keburukan. Kita sudah mengenal manfaat bersikap sabar. Sekarang pertanyaannya, kapan ya kita harus bersabar? Teman-teman, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Atau dipahami juga sabar dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya, sabar ketika melakukan ibadah sholat. Ibadah, segala macam ibadah harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Ya, segala bentuk ibadah ketika melaksanakannya pasti membutuhkan waktu, tenaga, dan seterusnya. Maka harus kita lakukan dengan sabar. Contohnya seperti sholat. Sholat yang kita lakukan hendaknya kita lakukan dengan fokus, dengan tenang, dan tidak terburu-buru. Nabi Muhammad pernah loh memerintahkan kepada orang yang ngebut sholatnya untuk mengulangi sholatnya. Jangan sampai kita tidak sabar dalam melakukan sholat, alias kita sholatnya terburu-buru ya. Selanjutnya contohnya adalah sabar ketika mendengarkan khutbah sholat Jumat. Dengan cara fokus mendengarkan, bukan malah berbicara, ngobrol, main HP, atau mengerjakan hal yang lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ketika beribadah kepada Allah, kita harus bersabar, menahan diri. Jangan sampai ibadah kita rusak. Nabi Muhammad pernah berkata, siapa yang ngobrol ketika khotib sholat Jumat lagi berbicara, maka sia-sia pahala sholat Jumatnya. Oleh karenanya, jangan dilakukan ya. Perbuatan sabar dalam ketaatan kepada Allah ini pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ia pernah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail di padang pasir untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah meskipun hal itu sangat berat untuk dilaksanakan. Karena Nabi Ibrahim tahu ketika ia bersabar dan mengerjakan perintah Allah dengan baik, akan ada kebaikan yang akan diterimanya. Selanjutnya ada sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menerima takdir Allah. Contohnya sabar ketika mendapatkan musibah. Musibah itu seperti contohnya terkena bencana alam. Ada gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, dan lain sebagainya. Contoh sabar dalam menerima takdir Allah lainnya yaitu sabar ketika terkena sakit atau ada yang meninggal dunia. Ketika kita tahu ada seseorang yang meninggal dunia ataupun terkena sakit, maka sabarlah. Itu adalah contoh sabar dalam menerima takdir Allah. Contoh lainnya adalah ketika ada wabah penyakit atau virus yang terjadi di suatu tempat. Contoh yang lainnya yaitu sabar ketika mendapat kecelakaan seperti tabrakan, terjatuh, terbentur, dan yang lainnya. Hal ini pernah dicontohkan oleh orang sebelum kita, yaitu oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi yang diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Tetapi Nabi Ayub tetap bersabar dan menerima takdir ujian dari Allah. Meski diuji Allah dengan banyak hal, antara lain penyakit, kehilangan harta, anak-anaknya meninggal, bahkan istrinya meninggalkannya, ia tetap menjalani ujian itu dengan sabar. Ia tetap yakin bahwa Allah akan membalas kesabarannya itu dengan hal yang lebih baik di akhirat nanti. Masya Allah, hebat ya Nabi Ayub. Oleh karenanya harus kita contoh, yaitu sikapnya bersabar dalam menerima takdir Allah. Ketika mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabar menahan diri dari melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Atau bahasa lainnya sabar menjauhkan diri dari yang haram. Contohnya adalah menahan diri agar tidak marah. Ketika kita marah, kita akan mudah mengerjakan sesuatu yang tidak disukai Allah. Seperti ketika kita marah kita akan mudah berkata kasar dan lain sebagainya. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu jago gulat. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Contoh lainnya yaitu menahan diri agar tidak melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Ketika kita ada kesempatan
dan kita tahu perbuatan itu akan berakibat buruk apabila kita lakukan, maka hendaknya kita bersabar, menahan diri. Karena sabar artinya menahan diri agar kita tidak lakukan perbuatan itu. Kita lihat ada orang yang mengajak kita berbuat buruk, tahan, sabar. Jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat buruk. Nah, hal ini pernah dicontohkan oleh orang terdahulu kita, yaitu seorang khalifah yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun ia adalah seorang pemimpin yang besar, kaya dan hebat, tetapi ia tidak mau menggunakan kekuasaannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Terbukti suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu ketika berbincang, ngobrol dengan anaknya. Karena ia tahu lampu itu dibeli dengan uang negara. Ia tidak mau menggunakan uang negara untuk keperluan pribadinya. Selanjutnya, caranya kita bersabar bagaimana? Tadi kita sudah belajar. Sabar itu pada dasarnya artinya adalah menahan diri. Sedangkan sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Bagaimana cara kita bersabar dalam ketaatan? Caranya antara lain kita harus selalu ingat dalam aktivitas kita, termasuk dalam beribadah, bahwa Allah sedang melihat kita. Hendaknya kita ketika sholat, kita sholat dengan tenang dan khusyuk. Karena kita tahu Allah sedang melihat dan mencatat amal perbuatan kita. Cara lainnya bahwa kita harus selalu niatkan beribadah dengan ikhlas. Kita beribadah itu tujuannya hanya karena Allah. Bersyukur atas semua nikmatnya. Bukan karena hal yang lain. Bukan karena disuruh. Atau bukan karena agar dianggap baik. Atau alasan yang lainnya. Cara yang lainnya juga kita harus selalu ingat. Allah akan janjikan surga bagi mereka yang taat beribadah. Bagi mereka yang taat, fokus, sungguh-sungguh, serius dalam beribadah. Maka yakinlah Allah akan membalasnya dengan kenikmatan surga. Lalu bagaimana cara kita bersabar menerima takdir Allah? Cara kita bersabar menerima takdir Allah, caranya antara lain dengan mengucapkan kalimat istirja. Apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami akan kembali. Jadi ketika kita ditimpa musibah atau sakit atau hal yang lainnya, ucapkan pertama kali innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, caranya kita harus sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang butuh pertolongan Allah. Semua yang terjadi di bumi dan yang terjadi di langit adalah atas kemauan Allah. Allah itu maha tahu mana yang lebih baik untuk kita daripada kita sendiri. Cara selanjutnya, kita harus banyak beristighfar, berdoa dan berzikir mengingat Allah. Kita harus selalu ingat Allah lah yang maha kuasa. Allah itu dapat menyembuhkan, dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Allah dapat merubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Cara selanjutnya dalam bersabar kita harus menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Ketika Allah sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada yang bisa mencegah atau memperlambatnya. Allah lebih tahu keadaan manusia daripada manusia itu sendiri. Cara selanjutnya yaitu kita harus selalu taat dan konsisten menjalankan petunjuk dan informasi yang diberikan agar selamat. Contohnya ketika sakit, kita harus ikuti semua petunjuk dokter seperti minum obat atau menghindari makanan tertentu. Misalkan jangan makan yang pedas dulu, jangan makan es dan contoh-contoh lainnya. Kita harus menjalankannya dengan taat dan konsisten. Contoh yang lainnya yaitu ketika ada wabah penyakit. Nah, kita harus mengikuti semua petunjuk arahan dari petugas yang berwenang dengan sabar. Seperti kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kita harus bersabar dengan melakukannya dengan taat dan konsisten. Cara bersabar lainnya yaitu hendaknya kita tidak meratapi atau berlebih-lebihan dalam kesedihan. Ingat, Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan, termasuk berlebihan dalam kesedihan. Kita harus yakin Allah akan memberikan hal yang baik bagi orang-orang yang sabar dan beriman.
sesuai dengan janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Lalu, bagaimana cara kita bersabar menjauhkan diri dari yang haram? Caranya antara lain, ketika ada keadaan yang dapat membuat kita marah, maka hendaknya segera tinggalkan. Kita tenangkan diri kita, kemudian berwudu. Nabi Muhammad menganjurkan, apabila kita marah, hendaknya kita berwudu agar amarahnya dapat hilang. Cara sabar yang lainnya yaitu ketika ada kesempatan atau diajak berbuat keburukan, maka kita jangan ikuti, jangan kita lakukan. Ingat, sabar itu artinya menahan diri. Tahan diri kita dari ikut-ikutan berbuat buruk. Ingat, Allah selalu mengawasi kita. Setiap perbuatan kita pasti ada balasannya. Orang yang mengajak keburukan akan mendapat dosa yang berlipat ganda. Makanya hindari berbuat yang buruk. Teman-teman, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.